Silakan duduk, madam. Terima kasih anak-anak. Silakan duduk juga. Stop, ntar dulu. Tetap berdiri, oke? Seperti biasa. Angkat tangannya. Iya. Oh iya, nggak disuruh goyang loh. Capek? Oh, apa kebau sesuatu? Kita cek seperti biasa. Coba lihat. Turunkan tangannya. Iya. Lihat kukunya. Panjang-panjang nggak? Belakang. Mana yang bersih? Anak disiplin. Terus anak rajin. Silakan nunduk ke bawah, tengok lacinya. Ada sampah nggak? Kalau ada sampah silakan dibuang seperti biasa ke kotak sampah. Kalau ada sampahnya saling tolong menolong, gak apa-apa, jangan gengsi. Baik, sebelum kita belajar saya absen dulu ya. Materi guiding, kompetensi, ada yang nggak hadir hari ini? Tanggal berapa sekarang? Siapa yang nggak masuk? Kok 29? Putri Nabila kenapa? Sakit. Yang lain? Nihil. Hadir semua ya? Iya. Oke, hadir semua. Hari ini materi kita, saya kan pembelajarannya elemennya kompetensi keahlian sekarang kalau kelas 2 ya. Pembelajaran kita adalah guiding, memandu wisata dan memimpin rombongan wisata. Materi kita yang pertama itu nanti adalah prosedur P3K dalam perjalanan wisata atau dalam pemanduan wisata. Prosedur P3K tujuan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa nanti anak-anak sekalian, ananda sekalian bisa menerapkan prosedur P3K dalam pemanduan wisata. Kok apa hubungannya ya dengan saya gitu kan? Kan pemanduan wisata nih. Kok apa yang perlu dilakukan saat maksudnya pemandu wisata itu ngapain kok perlu belajar P3K gitu kan? Itu nanti akan terjawab saat kita sudah melalui prosesnya ya, proses belajar. Jadi saya mau tanya dulu nih, di rumah pernah nggak ada kejadian luka? Pernah? Jatuh? Kesentrum? Kena pisau? Kena silet? Pertamanya apa? Oh, dibersihin dulu. Pakai apa? Oh iya, dicuci dulu. Oh, digituin pakai kapas. Pakai alkohol. Ada gitu beneran? Oh. Terus? Iya terus? Kasih betadine, obat merah, merek itu. Endorse ya? Iya, obat merah. Jadi itu tadi kalau kita luka, kalau kita ada usaha untuk pertolongan pertamanya. Nah gitu juga dengan nanti kita sebagai pemandu wisata. Kira-kira kalau menurut Anda gimana nih? Maksud saya hubungannya pemandu wisata dengan P3K. Kemarin waktu kunjungan industri, ya kan?
Ada yang mabok kan? Ada apa aja? Oh, kakinya lecet, terus mabok, terus apa lagi? Hah? Pusing, terus apa lagi? Apa? Demam. Nah, itu yang nanganin siapa? Lapor. TL-nya. Nggak ada. Ada tim medis juga? Tetapi ada TL-nya juga? Berarti penting ya seorang pemandu wisata tahu. Terus kalian percaya aja bahwa TL-nya bisa nangani. Iya. Siapa yang mabok? Siapa yang apa kemarin? Luka. Kamu kenapa? Oh, flat shoes. Terus laporan sama TL? Oh, laporan. Oh, terus apa katanya? Nggak diapa-apain sih, cuman oh iya, gitu ya. Percaya berarti sama TL kan, meskipun dia bukan tim medis ya. Itulah gunanya kita seorang pemandu wisata harus tahu gitu loh. Untuk apa? Ya salah satunya tadi meningkatkan kepercayaan kita kan sama wisatawan sama si pemandu. Yang lainnya banyak lagi nanti gitu ya. Sebelum ngamatin video, buat kelompok dulu kita. Silakan berdiri semua. Buat kelompok. Oke. Tugas masing-masing kelompok. Jangan berisik. Tugas masing-masing kelompok itu nanti menganalisis video ini. Diamati dulu. Itu terjadi pada saat kita trekking, usahakan kita mencari tempat yang tidak terpapar secara langsung oleh udara dingin, seperti di bawah pohon ataupun jika ada darurat kita dapat membuat bivak dari parasit dan alasi tanah dengan matras yang tebal, lalu letakkan baringan korban di atas matras. Ganti pakaian korban dengan pakaian yang kering karena pakaian korban apabila basah. Semua pakaian yang basah kita ganti dengan pakaian kering, lalu kita masukkan korban atau kita selimuti dengan yang pertama adalah aluminium foil ataupun kita memakai di sini thermal BT. Jadi kita masukkan korban, kita baringkan, usahakan semua bagian tubuhnya terlapisi oleh thermal BT. Setelah korban dilapisi dengan thermal BT untuk menjaganya tetap hangat dan menjaga suhu panas tubuhnya tidak keluar, kita dapat melapisi lagi dengan sleeping bag. Jika sudah kita lapisi dengan sleeping bag, kita dapat membantu mentransfer panas tubuh kita dengan cara mengusap-usap tangan kita dan menyentuhnya di pada bagian leher tubuh korban ataupun di kepala dan di kening korban. Ini dapat mentransfer panas tubuh kita korban hipotermia. Dan kita juga dapat memberikan dia dengan makanan-makanan yang mengandung kalori tinggi seperti gula, madu, dan juga coklat. Dan jika dibutuhkan kita dapat membuat api unggun di luar shelter dan mengarahkannya ke arah korban, karena itu dapat membantu meningkatkan suhu tubuh korban tersebut. Oke, Ramian, itulah tadi cara mengatasi korban hipotermia yang masih sadarkan diri. Jika kalian mempunyai pengalaman tentang mengatasi hipotermia pada teman kalian, kalian bisa komentar di bawah sini. Dan jangan lupa support terus Alamisme, karena support yang kalian berikan adalah semangat bagi kami untuk terus berbagi. Dengan cara share, like, subscribe, dan komen video-video kami di YouTube, serta follow akun Twitter dan Instagram kami di @alamisme_id dan Facebook kami Alamisme. Kita yang alami seperti ini saya ini. Salam Alamisme. Selesai? Udah. Ini ada di sini LKPD-nya. Silakan didiskusikan. Apa yang muncul? Sesuai pertanyaan, jawablah sesuai pertanyaan yang ada di kertas LKPD ya. Kemudian hasil analisis video. Saya kasih waktu cuma berapa lama? Sendiri-sendiri tak ada apa sendiri-sendiri. Iya, di sini kertasnya. Di kertas ya. Nomor
di depan belakangnya. Saya kasih waktu 10 menit aja. Didiskusikan. Ya. Hey Mr. Funky. Hey Mr. Funky. Hey Mr. Funky. Hey Mr. Funky. Hey Mr. Funky para meswe. Hey Mr. Funky para meswe. Suara semangat. Yes. Suara semangat. Yes. Suara semangat. Yes, yes, yes. Nomor 1, lingkungan atau situasi umum di mana hipotermia terjadi. Jawabannya nomor 1, hipotermia biasanya terjadi di lingkungan yang dingin, seperti di gunung, hutan, dan tempat yang memiliki suhu rendah. Apakah kasus ini relevan dengan pemanduan wisata? Mengapa? Ya, karena pemandu wisata mungkin akan sering membawa wisatawan atau klien di dalam kondisi ekstrim seperti pada saat musim dingin atau pada saat malam hari. Bila wisatawan mengalami hipotermia, pemandu harus tahu cara cepat mendeteksi dan menanganinya demi keselamatan dan kesehatan wisatawan. Nomor 3, sebutkan langkah-langkah penanganan hipotermia yang dilakukan dalam video tersebut secara berurutan. Yang pertama, alasi tanah dengan matras. Baringkan korban pada tanah yang sudah dialasi dengan matras. Ganti pakaian yang basah dengan yang baru atau yang kering. Selimuti dengan aluminium foil. Lapisi dengan sleeping bag. Salurkan suhu tubuh kita dengan cara menggosokkan kedua tangan kita. Lalu tempelkan pada leher kening korban. Beri makanan yang hangat. Dan yang terakhir, buat api unggun dan arahkan kepada korban jika perlu. Yang keempat, sebutkan alat atau bahan yang digunakan dalam penanganan hipotermia beserta cara penggunaannya. Yang pertama ada matras, agar suhu tanah yang dingin tidak tembus ke kulit korban. Yang selanjutnya selimut, sleeping bag, makanan hangat, dan api unggun, serta transfer suhu tubuh kita itu untuk menjaga suhu tubuh korban agar terus merasa hangat dan tidak kedinginan lagi. Nomor 5, mengapa langkah-langkah tersebut penting secara medis? Apa manfaatnya dalam kegiatan wisata? Jawabannya, langkah-langkah ini penting karena membantu mengembalikan suhu tubuh korban ke kondisi normal dan mencegah komplikasi serius seperti kegagalan organ atau kematian. Dalam kegiatan wisata, ini sangat berguna agar pemandu bisa menyelamatkan nyawa, menjaga kenyamanan peserta, dan mencegah insiden darurat yang lebih besar. Yang nomor 6, bagaimana penerapan materi ini dapat meningkatkan keselamatan wisatawan? Jawabannya, pemandu bisa tanggap dan cepat bertindak saat terjadi kondisi darurat seperti hipotermia. Wisatawan merasa lebih aman dan terlindungi karena pemandu memahami P3K, dapat mengurangi risiko kematian atau cedera serius dalam kegiatan wisata ekstrim.
Nomor 7, sebutkan 2 hal yang akan kamu terapkan jika menjadi pemandu wisata. Jika saya menjadi pemandu wisata, 2 hal yang utama saya lakukan adalah memberi edukasi ringan, memberitahu kondisi cuaca dan potensi resiko. Yang kedua, membawa dan mengetahui cara penggunaan perlengkapan pertolongan pertama. Jika tidak ada pembahasan, karena akan kita lihat hasil analisis masing-masing kelompok aja dulu ya. Nanti terakhir aja misi kelompoknya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tunggu dulu sebentar. Kelompok 2 mau kelompok berapa yang maju? Cepet, nggak pakai lama. Ih, buat keputusan lama banget tuh. Kelompoknya ada pasti, madam. Ini kelompok 5. Ya, siapa? Ayo, bilang aja gimana? Miknya masih kan. Jangan itu diskusi kita, Ken. Sekarang buat kelompok 2. Silakan diperhatikan dari 3 kelompok yang sudah maju. Kita simpulkan beberapa pertanyaan ya. Yang nomor 1, analisis videonya. Tadi video tentang apa yang kita amati? Hipotermia. Hipotermia. Hipotermia itu apa sih? Penurunan suhu tubuh. Satu-satu, jangan kelompok 3. Penurunan suhu tubuh. Penurunan suhu tubuh, penyebabnya apa? Kedinginan. Penyebabnya apa? Yang terlalu dingin. Minus 32 derajat Celcius. Mantap. Ya. Baik, itu ya. Hipotermia adalah bukan kedinginan, oke, tetapi secara ilmiah penurunan suhu tubuh. Suhu tubuh kita mengalami penurunan, gitu kan ya. Artinya apa? Resiko kalau kita kepanasan 38 derajat ke atas menimbulkan demam, penyakit juga gitu kan. Ternyata kalau penurunan suhu tubuh juga menimbulkan resiko juga. Bisa menyebabkan apa? Kalau sudah penurunan suhu tubuh, kematian. Otomatis kematian gitu ya. Untuk pertanyaan pertama, saya rasa jawabannya sama, hampir sama. Lingkungan yang suka menimbulkan hipotermia apa? Gunung. Di gunung, di tempat puncak gunung yang ininya tinggi ya. Terus daerah bersalju juga bisa, begitu ya. Hampir sama saya rasa jawabannya. Sama? Ya. Yang kedua, kasus ini relevan nggak untuk pemanduan wisata? Kita skip dulu, gitu ya. Yang ketiga, sebutkan langkah-langkah penanganan hipotermianya. Tadi apa aja kalau berdasarkan video apa aja? Cari tempat yang tidak udara dingin, langsung dengan cuaca dingin. Terus yang kedua apa lagi? Alasi dengan matras sama jawabannya? Sama. Terus yang ketiga? Ganti pakaian korban ya dengan yang lebih kering. Yang hangat. Sama kelompoknya? Sama. Kelompok terus yang keempat? Selimuti dengan thermal. Ya. Kayak apa ya? Hotel dulu apa? Aluminium. Ya. Biasanya kalau kita melakukan pendakian gunung atau mau pergi ke sesuatu tempat yang kira-kira bakal mengalami penurunan suhu, itu udah prepare duluan kan? Ya, prepare bawa alatnya seperti aluminium foil gitu ya. Siapa tahu di jalan atau apa ada kendala seperti itu. Berikutnya apa? Lapisi dengan sleeping bag. Pakaian piring. Sleeping bag. Terus apa lagi? Pakaian. Hah?
Alat alat. Apa lagi? Alat, kalian belum ngomong. Tenda darurat. Tenda darurat. Feedback, madam. Apa itu? Kantong penghangat. Oh, kantong penghangat. Oke. Kelompok ini alatnya apa? Ini doangnya apa? Dibaca. Kelompok ini apa alatnya? Yang sering ada. Hai, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan. Nggak fokus. Alatnya apa aja? Jaket, terus matras, terus apa lagi? Selimut. Udah, cuma 3 biji. Tapi udah disebutin semua. Oh, tapi udah disebutin semua. Selain yang tadi, ada lagi nggak yang beda? Topi sama sarung tangan. Topi, sarung tangan. Ada, di situ ada. Di video ada nggak? Nggak ada. Adanya Mungkin pakaian kerja. kalau ingin menganalisis, diimajinasikan saja. Kira-kira kalau terjadi hipotermia, alat-alat apa aja yang dibutuhkan, begitu kan? Jadi nggak mesti sesuai yang ada di video. Oke, pintar, cerdas, pintar, gitu kan? Oke, dah. Siap, itu udah pertanyaannya 1, 2, nomor 2 belum ya? 3, 4. Ya, terus 5, kenapa langkah-langkah tersebut penting secara medis? Apa manfaatnya dalam kegiatan wisata? Mencegah kerusakan organ. Yang kita, oke, nomor 5, siap. Nomor 2, 5, 6, 7 itu akan dibahas sama kelompok. Jadi kalian tidak membahas lagi yang belum maju. Tidak membahas lagi tahap awal ya, pembelajaran prosedur P3K. Penerapan P3K. Tadi saya sudah bilang tujuan pembelajaran hari kita adalah anak-anak sekalian harus bisa menerapkan prosedur P3K dalam pemanduan wisata. Ya. Untuk pertanyaan terakhir tadi apa? Apakah Sebutkan 2 hal yang akan terapkan di sebutkan 2 hal yang akan kamu terapkan jika Anda menjadi pemandu wisata. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang di dalam analisis video itu berkaitan nanti dengan semua, bukan hipotermia aja. Berarti umum. Kalau tadi kan masih khusus. Umum pada semua kejadian kecelakaan gitu ya. Jadi kira-kira kalau nanti melakukan pemanduan wisata, apa sih yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan sebaiknya gitu kan, seperti itu ya. Jadi dari tadi kita presentasi apa yang bisa anak-anak sekalian tangkap? Apa sih menangani keadaan darurat, keadaan kecelakaan. Terus yang lain? Ada lagi yang lain? Selain menangani keadaan darurat apa? Ya. Kita tahu cara langkah-langkahnya untuk menangani hipotermia. Ya, langkah-langkah bukan langkah-langkah hipotermia, tetapi langkah-langkah kecelakaan khususnya tadi hipotermia gitu ya. Apa yang harus kita lakukan gitu kan? Langkah-langkahnya seperti apa? Sesuai prosedurnya enggak gitu ya. Nah, itu tadi ya. Dari pembelajaran tadi ada yang kurang paham? Kira-kira apa yang belum paham? Apa yang belum paham dari pembelajaran tadi? Ada nggak? Cukup ya? Cukup untuk analisis videonya cukup. Oke, baik. Berarti paham semua tentang hal tadi. Tapi ada materi lagi. Dan kalau ini presentasinya sesuai dengan urutan. Ya dong. Kan urutannya kita harus begitu dong. Sesuai urutan, bukan sesuai urutan kelompok, tapi sesuai urutan subjeknya, judulnya. Ya. Berarti kelompok dulu nanti yang maju. Pengertian P3K. Ya. Terus selain itu nanti saya harapkan kelompok per kelompok majunya. Yel tetap dipakai. Saya yang lain beda dari itu. Kita ada. Semuanya bagus budaya mainannya. Oke. Nanti terakhir saya minta saat teman-teman yang mempresentasikan menyampaikan materinya, ya yang lain harus mencatat, merumuskan
atau peta konsep ya, atau dalam bentuk narasi, silakan terserah kreasi kalian sendiri. Kalau narasi itu kan kayak gini ya, hari ini saya belajar prosedur P3K yang disampaikan oleh kelompok 1 tentang penelitian P3K, bahwa mereka mengatakan penelitian P3K adalah itu narasi. Kalau narasi itu bercerita ya, nanti dilanjutkan kelompok 2 menunjukkan itu untuk pemahaman kalian masing-masing, cara belajar kalian masing-masing ya. Jadi silakan nanti di dalam bukunya silakan mau pakai mind mapping kah, peta konsep kah, narasi kah, diagram kah, bentuk pohon kah, gitu kan, terserah sesuai pemahaman masing-masing. Kalau juga silakan dibebaskan, gitu ya. Jadi biar semuanya paham. Jadi bukan kelompok 1 cuma menguasai pengertian aja, gitu ya. Paham ya untuk tugas minggu depan? Sekarang tetap semangat. Bagaimana pembelajaran hari ini? Udah nggak galak lagi.